jalani di dalam hidup ini. Ku sembah Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sama-sama ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan, amin tuh. Tak bertelut menyembah Engkau, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Tuhan, ya Allah kami. Ku tinggikan, amin. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama lagi, kita mau berglori bagi Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Rabus juru selamat dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Yesus jalan kebenaran.
haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin bersaksi. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Tuhan baik buat saya, buat kita semua. Bahkan saya percaya buat hamba-hambanya di tempat ini, termasuk Om Leo sekeluarga. Haleluya. Jadi Om Leo kelihatannya kangen juga sama saya, dan saya sangat kangen buat kita semua, amin. Dan saya dengar juga tadi saya ketemu Pak Haryono, ngomong sama saya, Pak Martin, saya tadi mandi, mimpi apa-apa Pak ya? Hah? Ingat katanya, ingat Pak Martin. Bener datang katanya. Puji Tuhan, saya percaya karena kita semua merindukan sesama hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu baik. Haleluya. Dan kalau boleh saya cerita, selama 2 tahun terakhir ini, saya juga nggak kemana. Kebanyakan 60-70% di rumah. Kalau nggak penting-penting banget, saya pasti nggak keluar. Paling juga kerjaan olahraga, sama masak sama istri. Maka itu saya kebanyakan di rumah aja. Dan puji Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh ada di tempat ini, saya mau bersyukur lewat pujian, saya mau angkat satu pujian. Dan saya undang istri saya untuk bernyanyi bersama saya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, kasih setia-Mu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Amin. Haleluya. Kesaksian yang sangat memberkati. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersyukur, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji muliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan meletakkan korban syukur persembahan kami. Berkati setiap tangan kami yang memberi, biarlah Engkau memberkati apapun yang kami lakukan, biarlah semua disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Angkat puji pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala
sungguh. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk pada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian semua baik. Dan sambil kita bangkit berdiri, dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan kami Tuhan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Penuh dengan pengharapan, dan kami mau katakan semua adalah baik dalam tiap hidup kami. Baik semua, baik
Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami masih dapat beribadah kepadamu. Kami masih dapat bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sampai saat pagi hari ini. Lalu kami boleh berada di penghujung tahun 2021. Ini bukan oleh kuat dan gagah kami. Inilah kemurahan Tuhan sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Sebab itu kami memuji Engkau. Hanya ini yang dapat kami persembahkan kepadamu. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah hormat kami. Hanya Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Dan kami percaya Engkau ada di atas pujian kami. Saatnya Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman. Berfirman bagi kami Tuhan. Kalau Engkau telah menyertai kami sejak awal tahun 2021. Sampai hari ini, kami percaya Tuhan yang sama yang akan menyertai kami untuk kami memasuki tahun 2022. Itu sebabnya kami perlu firman Allah. Hanya firman-Mu lah yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan. Silakan. Puji Tuhan. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah kumpulkan kita. Boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita saatnya tiba saat kita mau dengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita. Ya, kita sudah lewati tahun 2021 nggak kerasa, sekarang udah tanggal 12, udah setengah. Dari bulan Desember sudah kita lewati dan nggak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita sungguh-sungguh menyadari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Siapakah kita yang dapat
memegahkan diri kita menghadapi situasi pada hari-hari terakhir ini yang begitu sulit, begitu sukar, begitu banyak hal-hal yang tak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan seluruh umat manusia ya pada hari-hari ini juga menghadapi banyak sekali hal-hal yang membuat kita berada dalam kesulitan dan kesukaran. Pada akhir-akhir menjelang akhir tahun biasanya bulan-bulan Desember itu adalah saatnya kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Kita melihat perjalanan hidup kita 1 tahun ini, kita mengevaluasi, kita merenungkan apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa-apa yang sudah kita alami. Ya, mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi di luar rencana kita. Ketika kita memasuki awal tahun 2001, mungkin kita punya rencana, punya gambaran, punya sesuatu yang kita harapkan akan terjadi di tahun 2021 ini yang baik tentunya yang kita harapkan. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak hal yang terjadi di luar perkiraan kita. Banyak hal yang terjadi di luar rencana kita. Walaupun kita pada awal tahun sudah merenungkan firman Tuhan, sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, kita pegang janji Tuhan, tapi ternyata banyak hal-hal juga yang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti itu? Apakah kita akan tetap terus setia percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita, atau kita mau putus asa, atau kita mau menyerah, atau kita mau kembali mengikuti jalan kita sendiri? Itu adalah hal yang harus menjadi renungan kita bersama di akhir tahun ini. Dan itulah juga yang akan kita lihat jawaban dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita sama-sama baca di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, kita mulai baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca bergantian ya, karena ayat cukup panjang. Saya 17, saudara 18, dan seterusnya. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan 17, saudara baca 18, dan seterusnya. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, ya 24. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini adalah cuplikan oleh Paulus terhadap kisah dari bapa orang percaya, yaitu dari kisah Abraham. Dikatakan di sini Paulus mengutip kisah ini, yaitu ketika Allah berkata kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa atau bapa banyak bangsa.
Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat Abraham menerima perkataan itu, dikatakan di sini umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian, Sarah umurnya sudah 90 tahun. Di sini belum ada yang umurnya 90, apalagi yang 100 ya. Nah, bagaimana janji perkataan disampaikan Allah tentang Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, yang kita tahu bahwa kalau menurut manusia secara kedokteran, secara medis itu sudah nggak mungkin bagi Abraham dan Sarah punya anak. Bagi Abraham mungkin masih bisa punya anak tapi nggak melalui Sarah mungkin. Ya, kalau kita tahu ceritanya juga kan dia punya anak dari undiknya yang bernama Hagar, yaitu Ismail. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Abraham sempat pernah ngomong sama Tuhan, "Ya Tuhan, Ismail aja yang jadi anak saya, jadi penerus keturunan saya." Itu menurut Abraham, tapi Tuhan berkata tidak, karena Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui Sarah yang akan dipakai menjadi saluran untuk menjadi bapa segala bangsa. Nah, kalau kita baca tadi di ayat 17, ini kita akan perhatikan firman Tuhan ini, kita akan simak baik-baik. Bagaimana Abraham itu dikatakan tetap beriman, berpegang teguh terhadap janji Tuhan itu walaupun dia secara manusia udah nggak mungkin. Kalau kita baca seterusnya di ayat-ayat yang ke-23, 24, 25 dikatakan, apa yang sudah dilakukan Abraham itu, perbuatan Abraham yang percaya kepada Tuhan walaupun nggak mungkin, itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran oleh firman Tuhan. Dikatakan diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Dan yang menariknya lagi dikatakan di ayat 24 dan 25 bahwa hal yang sama juga akan diperhitungkan kepada kita. Hal yang sama yang diperhitungkan Allah kepada Abraham juga akan diperhitungkan kepada kita. Orang-orang Kristen, umat-umat percaya pada akhir zaman ini. Apa yang diperhitungkan? Imannya itu. Kepercayaannya itu kepada janji Allah yang tidak goyah walaupun situasinya sepertinya tidak memungkinkan. Itu yang akan diperhitungkan sebagai suatu kebenaran oleh firman Tuhan, oleh Allah sendiri. Kita perhatikan kisah Abraham ini dengan baik untuk kita bisa menarik suatu pelajaran dari firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 17, Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Pertama-tama kita harus lihat dulu apa yang Tuhan katakan ini. Supaya kita bisa mengerti bagaimana Abraham bisa memiliki sikap atau pendirian yang begitu teguh terhadap apa yang Tuhan sudah katakan. Ya. Kita seringkali salah mengutip ayat ini. Kita bilang Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kalau kita baca dengan teliti di Kejadian ya, ini kan kisah Roma 4 ayat 17 ini dari kitab Kejadian ya. Kita baca di dalam kitab Kejadian. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5. Ini kisah ini dikutip dari situ. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Ini firman Tuhan pada Abraham ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan Tuhan berkata kepada Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perkataan ini, sebenarnya yang Tuhan katakan itu bukan janji. Tapi itu seperti janji, karena apa? Kan itu belum terjadi ya kan. Kalau kita berpikir, kita sering mengutip, kita berkata Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi kalau kita baca dengan teliti, dikatakan di sini, engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Kata telah kutetapkan itu dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, natatika, itu artinya aku telah membuat atau aku telah menjadikan. Jadi artinya berkata, aku telah membuat engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Atau aku telah menjadikan engkau bapa sejumlah besar. Nah, kalau telah itu artinya sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Coba saudara berpikir. Kata telah itu digunakan untuk suatu hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Bagaimana? Sudah terjadi. Tetapi pada saat itu Abraham sudah jadi bapa segala bangsa belum? Belum. Kata natatika ini dalam bahasa Alkitab itu digunakan bentuknya itu kalau dalam bentuk kalimat kata bahasa itu tensesnya itu perfect tense. Jadi sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah tergenapi, sesuatu yang sudah selesai, sesuatu yang sudah terlaksana. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kau telah kutetapkan, kalau dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan. Dalam bahasa Alkitab dikatakan, aku telah menjadikan engkau, aku telah membuat engkau menjadi. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, bahwa ketika Tuhan berjanji atau ketika Tuhan mengatakan sesuatu, ya, itu yang Tuhan katakan itu dari sudut pandang Allah, sebenarnya itu sudah terjadi. Hal tersebut sudah selesai, sudah terlaksana, sudah ada. Ya walaupun kita sebagai manusia, itulah kita lihat kemahakuasaan Allah itu. Karena dia itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Di Roma dikatakan dia Allah yang bisa menghidupkan orang mati dan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tadi kan di Roma 4 ayat 17 dikatakan begitu. Artinya dia itu Allah yang maha kuasa. Dan kemahakuasaannya itu begitu luar biasa sehingga melampaui pemikiran kita. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya ketika dia berkata aku telah, ya itu sebenarnya ketika Allah berkata itu, Abraham telah menjadi bapa dari banyak bangsa. Hanya saja pada saat itu di dalam alam ruang dan waktunya Abraham, dia belum menikmati janji. Jadi kita harus paham ini. Jadi suatu hal yang unik. Di dalam Alkitab itu sering sekali terdapat hal-hal seperti ini. Kalau kita perhatikan Alkitab ya, terutama Perjanjian Lama. Ketika Tuhan berjanji, kalimat yang dia gunakan itu perfect tense. Artinya apa? Apa yang dia janjikan itu sesungguhnya sudah terjadi. Sudah terlaksana dalam sudut pandang Allah, dalam alam roh. Kita yang belum menikmatinya. Tapi bagi Allah itu sudah selesai. Sudah terjadi. Nah, ketika dia memberi perintah, itu biasanya dalam bentuk imperfect tense. Contoh, percayalah kepada Tuhan. Itu imperfect. Artinya apa? Terus menerus harus percaya. Nggak bisa sekali percaya. Bukan present tense. Bukan past tense. Tapi imperfect tense. Artinya apa? Sesuatu yang nggak pernah selesai. Percaya terus pada Tuhan. Ini yang menarik dari Alkitab kalau kita pelajari dia dari bahasa aslinya. Nah, di dalam bagian ini kita jelas memahami pada saat Allah berkata, engkau telah kutetapkan menjadi bapa dari banyak bangsa. Hal itu sudah terjadi tepat ketika Tuhan mengatakannya. Sekarang bagaimana hal itu bisa terjadi dialami Abraham di dalam ruang dan waktunya dia, itulah yang menjadi masalah. Itulah menjadi persoalannya sekarang. Bagaimana hal itu bisa terwujud di dalam ruang dan waktunya Abraham. Ada suatu proses yang harus dilewati supaya hal yang sudah terjadi di alam roh, di alamnya Tuhan itu bisa terjadi dan dia nikmati di dalam alam ruang dan waktunya dia. Nah, ini harus kita mengerti, harus kita pahami. Ya, itulah sebabnya dikatakan di sini, ya, kalau kita baca tadi dikatakan terhadap janji Allah itu, ya, Abraham dikatakan dia percaya. Dia beriman, dia percaya.
Sekalipun secara fakta yang ada di hadapannya pada saat itu tidak ada dasar, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, untuk berharap perkataan Allah itu akan menjadi nyata. Yang nggak ada dasar, bagaimana dasarnya? Ada. Dia sudah 100, istrinya sudah 90. Dan dikatakan kandungan Sarah sudah tertutup. Bagaimana mungkin bisa terlaksana, bisa terwujud? Itu adalah pandangan manusia. Sudut pandang manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi oleh usia. Dibatasi oleh kondisi biologis. Dibatasi oleh kondisi kesehatan dan lain sebagainya, kondisi sosial. Itu adalah manusia dengan persoalan yang nyata. Bahwa mereka sebagai manusia adalah makhluk yang sangat terbatas. Segala sesuatu harus melewati proses. Segala sesuatu ada urutannya, ada aturannya, ada waktunya. Itu ada satu hal yang lain. Apakah Allah ketika berjanji atau berkata itu dia nggak melihat Abraham itu udah umurnya 100? Tentu Allah tahu Abraham umurnya 100. Apakah Allah nggak tahu ketika dia berkata begitu bahwa Sarah udah 90 dan sudah tertutup kandungannya? Tentu dia tahu. Tapi dia berkata juga, karena bagi Tuhan itu bukan masalah. Apa yang Tuhan katakan itu sudah terjadi di dalam alam roh, dalam sudut pandangnya Allah, dalam perspektif Allah. Tinggal bagaimana itu terwujud dalam perspektif manusia, dalam waktu dan tempat yang ada pada saat itu, itulah yang menjadi persoalannya. Ini suatu hal yang sangat unik kalau kita pahami, kalau kita mengerti. Allah itu bekerja demikian rupa. Jadi ada suatu perbedaan sangat besar antara cara Allah melihat dan bertindak dengan cara manusia melihat dan menyikapinya. Manusia banyak kali melihat apa yang ada di depan mata, faktanya apa? Kenyataannya apa? Kalau ngeliat faktanya, kenyataannya dikatakan tidak ada dasar untuk percaya. Kalau seseorang berjanji kepada saudara seperti itu. Ada orang berjanji kepada saudara ketika saudara sedang dalam kesulitan, usaha saudara bangkrut misalnya, saudara dalam keterpurukan. Ada yang bilang, saya berkata, engkau tahun depan akan menjadi orang yang sukses kembali. Kira-kira saudara bisa percaya enggak? Kalau ada orang yang berkata begitu kepada saudara. Lalu saat itu saudara dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sedang berada pada titik terendah dalam kehidupan saudara. Bisa nggak saudara percaya akan orang yang berkata seperti itu? Mungkin saudara akan bilang ini orang lagi ngaco, ini mungkin lagi ngelantur ngomongnya. Bagaimana mungkin keadaan saya begini, tahun depan saya bisa pulih, bisa berhasil dan bisa sukses lagi. Karena kita melihat apa yang ada di depan mata. Faktanya, kenyataannya. Itulah manusia. Nah, tapi dikatakan dalam ayat ke-19 selanjutnya, tetapi tidak dengan Abraham, dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah. Kalau di ayat 19, walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, karena umurnya sudah hampir 100 tahun dan umur Sarah telah 90 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Nah ini hebatnya Abraham. Ayat 19 dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah. Saya bacakan ayat 19. Ini yang mau menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi inilah hebatnya imannya Abraham. Makanya bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia bisa lebih percaya pada perkataan Allah ketimbang percaya dengan matanya sendiri. Dia bisa lebih percaya kepada perkataan Allah ketimbang kondisi tubuhnya sendiri. Ini yang mengalami, yang melihat ini Abraham sendiri loh, bukan orang lain. Dia sendiri yang tahu badannya itu kayak apa. Dikatakan dia sudah bilang bahwa badannya itu sudah lemah. Dia tahu badannya lemah. Jadi dia tahu pastilah keadaannya seperti apa.
Tapi dalam kondisi seperti itu sekalipun, dia memilih untuk tetap beriman. Dia memilih untuk tetap percaya kepada perkataan Allah. Nah inilah hebatnya, makanya tadi dikatakan di dalam ayat 23, 24, 25, hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Makanya Abraham dikatakan bapa orang beriman, bapa orang percaya. Bapa segala bangsa yang percaya, beriman kepada Tuhan. Karena ada satu peristiwa yang luar biasa ini yang menyatakan kualitas iman dari Abraham itu. Ya. Kalau kita memahami ini, kita sungguh-sungguh salut ya kepada Abraham. Bagaimana dia bisa beriman seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari Abraham, bagaimana dia bisa seperti itu. Karena kita juga kan kadang menghadapi hal yang sama, tapi kenyataannya kita gagal dalam iman. Kita memilih untuk lebih percaya mata kita daripada percaya apa perkataan Allah. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan Abraham? Dia bisa melewati itu dengan sangat baik. Ya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, di sini dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi di sini kita harus perhatikan satu hal, ketidakpercayaan itu membuat kita menjadi bimbang. Dan kebimbangan itu membuat kita tidak percaya terhadap janji Allah. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita melihat keadaan kita melihat kondisi kita dengan mata kepala kita sendiri. Ketika muncul ketidakpercayaan, ini soal percaya tidak percaya di sini ini adalah suatu hal yang bersifat logis. Logika. Kalau dalam bahasa asli itu ada hal keputusan yang bersifat logis. Abraham tidak percaya, kalau dia memilih tidak percaya itu ada logikanya, ada alasannya, ada sebab. Jadi kalau dia memutuskan satu untuk tidak percaya, orang pasti akan setuju. Ngerti maksud saya? Jadi kata ketidakpercayaan ini artinya seperti itu. Jadi pada saat itu ketika Abraham mendengar perkataan Allah dan dia memutuskan untuk tidak percaya, nggak ada orang yang akan menyalahkan dia, percayalah. Semua orang pasti akan setuju, benar itu pendapat kamu, nggak mungkin lah kamu udah 100, istri udah 90 punya anak. Kalau kamu nggak percaya, itu benar. Orang akan bilang begitu. Itulah arti kata ketidakpercayaan itu. Setelah dia berpikir, menimbang secara logika, muncul hasilnya seperti itu. Tidak percaya misalnya. Nah itu yang akan menyebabkan dikatakan menjadi bimbang. Ketika muncul ketidakpercayaan itu menjadi bimbang. Nah kalau kita lihat kisah ini, kita ingat cerita apa ini? Kita kembali ke Taman Eden. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Tapi ketika iblis dalam bentuk ular datang kepada Hawa, dia menawarkan suatu pemikiran yang lain. Oh tidak, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Malah kamu akan jadi seperti Allah. Itulah sebabnya Tuhan gak kasih kamu makan, karena kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Nah ini ada suatu pemikiran yang dimasukkan oleh ular ke dalam pikirannya si Hawa. Dari sinilah bisa muncul ketidakpercayaan akan perkataan Allah. Dari situlah muncul kebimbangan akan perintah Allah. Dan akhirnya muncullah pelanggaran. Itulah cara kerja iblis. Dia menaruh ketidakpercayaan ke dalam pikiran kita. Bahkan sesuatu yang sifatnya sangat logis, sesuatu yang sangat masuk akal, sesuatu yang sangat-sangat kelihatannya betul dan baik dan benar. Dan itu menjadi suatu ketidakpercayaan, membuat kita bimbang, kita memutuskan untuk tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden. Jadi di sini sangat penting, ya, satu
satu hal yang sangat penting, kisah ini itu membalikkan kisah yang terjadi di Taman Eden. Makanya dikatakan hal itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Karena itu nilainya sangat hakiki, sangat penting. Pembalikan dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Kisah ini selalu diingat sepanjang masa dan akan selalu diulang-ulang. Sampaikan kepada semua orang. Padahal kalau dipikir kondisinya pada saat dibandingkan, kalau misalnya kita bandingkan Hawa sama Abraham, untuk mengambil keputusan seharusnya Hawa lebih gampang percaya ya. Maksudnya lebih gampang percaya kepada perkataan Tuhan daripada perkataan iblis. Karena yang ngomong cuma ular kan. Sedangkan dia ngomong Allah. Dan dia sudah mengalami begitu banyak hal yang baik. Tapi itu kenyataannya dia tetap percaya, kemakan gitu sama omongan ular. Sedangkan Abraham harusnya dia lebih susah untuk percaya. Ya karena apa? Karena kondisi dia udah 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun dan sudah mati kandungan, tutup kandungan. Jadi kalau dia memutuskan untuk tidak percaya harusnya itu lebih benar gitu ya, lebih logis. Gitu. Tapi disinilah kita melihat nilai iman itu makanya dianggap sebagai kebenaran, diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kita melihat sampai di sini luar biasa. Artinya apa? Ketika kita mendengar perkataan Allah, jangan beri tempat kepada iblis untuk memasukkan hal-hal yang membuat kita menjadi tidak percaya kepada perkataan Allah. Hal-hal yang mungkin secara pemikiran logis, secara pemikiran masuk akal. Tapi ketika kita menempatkan itu dalam pikiran kita, membuat kita menjadi bimbang dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan atau tidak berpegang pada perkataan Allah. Itulah kita menjadi gagal, menjadi tidak benar. Nah, itulah yang terjadi pada Abraham. Pertama, dia tidak beri tempat kepada ketidakpercayaan. Tidak ada tempat sama sekali dalam pikirannya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Itu poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Selanjutnya, malah ia diperkuat dalam imannya. Diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah ini yang menarik. Ketika dia berada dalam suatu situasi atau kondisi di mana ada janji Allah, ada perkataan Allah, saya nggak pakai janji, ada perkataan Allah. Bahwa engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini satu hal. Dan dia berada pada kondisi umur sudah 100, istri sudah 90, sudah tertutup kandung. Ini dua hal yang menurut saudara sejalan nggak ini? Ini hal yang sangat, kalau kita bilang itu apa ya, istilah yang tepat itu mungkin kita bisa menggunakan kata ketidaksetaraan atau kesenjangan. Ada sesuatu yang senjang, ada sesuatu yang tidak setara. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kita bicara kesenjangan ekonomi. Itu artinya apa? Ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. Itu kesenjangan, ketidaksetaraan. Kesenjangan sosial. Ada orang yang status sosialnya tinggi sekali, hidupnya mewah. Ada orang yang status sosialnya rendah sekali. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka sulit mendapatkan. Nah ini kesenjangan, ini ketidaksetaraan. Jomplang kalau kata orang bilang. Ini kondisi yang terjadi di hadapan Abraham ketika Allah menyampaikan perkataan itu. Ada janji yang begitu tinggi, begitu besar, begitu mulia, begitu megah, begitu hebat, begitu luar biasa. Engkau telah kujadikan bapa segala banyak bangsa. Hebat enggak itu? Wih hebat. Kenyataannya umur saya udah 100, istri saya udah 90, udah mati kandungan. Kalau pada saat itu Abraham udah punya anak dari Sarah satu aja, mungkin dia bisa percaya. Tapi pada saat itu segala sesuatunya nol besar. Segala sesuatunya nothing, nggak ada. Nol besar. Jadi ada janji yang begitu besar, begitu luar biasa, begitu hebat. Ada fakta, kenyataan yang begitu tidak ada.
Itu nggak ada apa-apa, nggak ada dasar apapun untuk berharap. Tadi dikatakan dalam ayat 18. Tetapi yang menarik adalah di sini dikatakan, ya, dikatakan tadi terhadap situasi atau kondisi seperti itu dikatakan, justru dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya. Nah ini rahasianya. Ini hal yang luar biasa yang terjadi. Kondisi yang seperti itu yang tidak setara tadi, yang beda level tadi, yang senjang tadi, antara janji yang dikatakan Tuhan dan fakta yang dia hadapi, tidak membuat dia lemah, justru dikatakan imannya diperkuat. Ini satu hal yang menarik. Kata diperkuat dalam bahasa Yunaninya itu enedunamote, dari kata dasar enedunamo. Dunamo. Kata-kata dunamo mungkin akrab di telinga kita ya. Dinamo, ada yang tahu dinamo? Ada yang tahu dinamo? Tahu ya, bapak-bapak mungkin tahu dinamo. Di motor ada dinamo, di mobil ada dinamo. Apa fungsi dinamo itu? Membangkitkan tenaga listrik, ya kan? Membangkitkan listrik. Kalau di motor dia menyuplai listrik ke motor, di mobil dia menyuplai listrik ke mobil. Enedunamo, yaitu adalah kata en dan dunamo. Dunamo itu ya dinamo. Tenaga penggerak. Jadi kalau diartikan, diterjemahkan enedunamo artinya apa? Di Indonesia kan mungkin justru karena hal tersebut iman Abraham malah menjadi semakin hebat, semakin kuat, semakin bertenaga. Ya mungkin kalau di Indonesia kan didinamoi gitu lah ya. Justru karena kondisi tadi yang sangat jomplang tadi, yang sangat berbeda tadi, yang sangat senjang tadi, imannya justru malah didinamoi. Seolah-olah dapat dinamo, seolah-olah dapat tenaga, seolah-olah dapat power. Saya jadi ingat, ya dinamo itu biasa dipakai untuk pembangkit listrik. Kalau di motor kan kecil-kecil, di mobil juga kecil. Tapi kalau kita pergi ke PLTA, pembangkit listrik tenaga air, saudara mungkin pernah tahu, itu juga pakai dinamo. Bentuknya besar sekali. Ya, dimasang di dalam turbin. Jadi bagaimana dia bisa bekerja membangkitkan listrik? Gampang. Ini turbin ditempatkan di suatu tempat yang ada aliran sungai. Atau ada aliran air. Kemudian apa? Dibendung. Sungainya dibendung. Alirnya dibendung supaya apa? Terjadi perbedaan ketinggian yang luar biasa. Air yang dari hulu ditahan sampai naik tinggi. Bendungan yang terbesar di dunia itu ada di China. Bendungan 7 naga atau apa namanya itu. Itu saudara kalau dikatakan dari luar angkasa kelihatan. Saking besar itu bendungan. Dulu saya pernah baca kisahnya itu ketika bendungan itu dibentuk, sungai dibendung, itu berapa kampung hilang itu. Tujuannya apa? Supaya terjadi perbedaan ketinggian air. Yang di hulu tinggi sekali, yang di hilir rendah sekali. Supaya apa? Air yang di hulu itu, yang di bendung itu akan terjun dengan kekuatan yang luar biasa. Menggerakkan turbin tadi. Berputarlah si dinamo tadi menghasilkan listrik beribu-ribu megawatt. Yang bisa kita pakai, kita nikmati sehari-hari di rumah kita. Itu dari hal seperti itu terjadinya. Nah itulah cara kerja dinamo tadi seperti itu. Itulah cara kerja dinamo tadi membangkitkan energi. Menimbulkan daya listrik yang luar biasa itu. Ketika ada apa? Ada perbedaan ketinggian air. Yang di hulu begitu tinggi, yang di hilir begitu rendah. Apa jadinya kalau hanya satu level sungai itu dibiarkan begitu saja? Bisa membangkitkan listrik? Bisa. Itu namanya mikrohidro kalau bahasa Indonesia. Microhydro. Banyak itu di desa-desa sekarang orang pasang kincir di sungai. Bisa membangkitkan listrik? Bisa, tapi enggak sebesar yang pembangkit listrik tenaga air tadi yang memanfaatkan air yang berbeda ketinggian.
Nah, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal. Dari prinsip kerjanya si dinamo ini. Justru ketika air itu berada pada level yang biasa, yang setara, kalau kita perumpamakan ya antara yang hulu dan yang hilir, di mana si dinamo di tengah-tengah, listrik yang dihasilkan biasa-biasa saja, nggak begitu besar. Ya untuk mencukupi suplai satu kampung sih mungkin bisa. Tapi kalau untuk mencukupi satu kota, bahkan beberapa kota, satu provinsi, nggak bisa. Dia harus butuh bendungan yang membuat air itu berbeda levelnya, berbeda ketinggian antara hulu dan yang hilir. Nah, kondisi inilah sebenarnya terjadi pada Abraham. Janji Allah itu sepertinya begitu tinggi, seperti air yang di hulu itu begitu tinggi, begitu besar, begitu mulia. Kenyataan dia hadapi seperti air yang di hilir, begitu rendah. Yang terjadi adalah imannya terdinamoi, artinya imannya mendapatkan dinamo, mendapatkan pembangkit tenaga, mendapatkan pembangkit energi yang luar biasa. Jadi kesenjangan ini, ketidaksetaraan ini ada hal yang sangat baik untuk proses memberi tenaga kepada kita. Inilah cara pandang yang luar biasa, yang kalau kita mengerti, oh ternyata begitu, Abraham bisa bersikap tetap percaya kepada Tuhan. Justru kalau rata-rata saja, datar-datar saja, iman Abraham akan biasa-biasa saja. Imannya akan normal-normal saja. Ada iman yang normal, ada yang... Tapi ketika tidak biasa situasinya, tidak biasa kondisinya, malah ekstrim, sangat ekstrim malah, justru tenaga yang ditimbulkan oleh kondisi itu memberi tenaga yang lebih besar kepada iman. Dikatakan di sini, dikatakan diperkuat iman. Nah, inilah satu hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Abraham, dari kisah Abraham ini. Dalam kehidupan kita kan juga banyak mengalami hal seperti itu. Janji-janji Tuhan, oh, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan diberkati. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Kita melihat faktanya, kondisi kita, keadaan kita. Terutama pada saat seperti sekarang, dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi-kondisi banyak orang terpuruk. Ada kesenjangan. Ada suatu hal yang ketidaksetaraan, ada gap yang luar biasa. Tapi ketika kita bisa mengambil inspirasi dari kisah Abraham tadi, hal itu seharusnya tidak membuat iman kita menjadi lemah. Hal yang senjang tadi, yang tidak setara tadi, yang ekstrim tadi, yang jomplang tadi, antara apa yang dijanjikan Tuhan dengan apa yang kita lihat kenyataannya. Itu bukan membuat iman kita menjadi semakin lemah. Tapi itu justru akan membuat kita, iman kita menjadi semakin luar biasa. Menjadi semakin diperkuat, ada amin? Semakin bertenaga, ada amin? Seperti tadi, air yang di bendung tinggi tadi. Dia akan menghasilkan tenaga beribu-ribu megawatt yang bisa menerangi seluruh kota, bahkan seluruh provinsi. Demikian juga ketika kondisi yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, jangan membuat kita menjadi lemah. Justru itu berarti kita harus membuat iman kita semakin bertenaga, semakin percaya, semakin kuat di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Kondisi yang normal, ya butuh iman yang normal-normal saja. Kondisi yang ekstrim membutuhkan iman yang ekstrim. Jadi pada saat ini ketika saudara pada kondisi seperti itu, ingat, Abraham pun menghadapi kondisi yang sama pada saat itu. Pada situasi yang sangat-sangat tidak masuk akal. Saat ini kalau saudara juga menghadapi situasi-situasi seperti itu, di mana saudara merasa ini situasi udah gak masuk akal ini. Udah gak mungkin lah.
udah impossible, udah putus harapan. Yang ingat, kita harus mengambil inspirasi dari kisah Abraham. Jangan hal tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap perkataan Allah. Tetap berpegang teguh pada perkataan Allah. Bahkan itu memperkuat iman kita. Supaya kita boleh terus percaya kepada firman Tuhan. Dan kalau kita tahu dari kisah Abraham, Allah sanggup. Ya, di ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ketika iman itu menjadi luar biasa oleh kondisi yang kita hadapi, yang ekstrim kita hadapi, maka akan dari mulut kita akan keluar pujian kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Memuliakan Allah. Itu akan keluar dari mulut kita, dari hidup kita. Tapi ketika kondisi ekstrim itu membuat kita rontok, maka kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah. Tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika itu membuat iman kita diberi tenaga yang baru, kita akan menjadi orang yang memuliakan Allah. Karena kita yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat 22 dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan ayat 23 kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi apa yang terjadi pada Abraham juga itu diperhitungkan kepada kita. Kembali kepada janji perkataan Allah kepada Abraham di ayat 17, aku telah menjadikan engkau bapa segala bangsa. Firman Tuhan itu dikatakan tadi, ketika Tuhan berjanji itu sesungguhnya apa yang Dia janjikan itu sudah Dia genap. Kan bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kita lihat di dalam kita akan baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita mulai baca dari ayat yang ketiga juga boleh ya, supaya lebih jelas. 2 Petrus pasal 1. Di sini judulnya panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, dikatakan di sini, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji. Nah, ini sama seperti di dalam kisah Abraham tadi. Janji-janji itu adalah hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Janji itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi, janji. Tapi di sini digunakan kata telah menganugerahkan. Terus saudara perhatikan, telah menganugerahkan janji. Ini yang benar sudah terjadi atau belum terjadi? Telah itu sudah atau belum? Sudah. Telah menganugerahkan. Padahal sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Janji-janji. Ini seperti kisah Abraham. Kita banyak kali lupa memperhatikan firman Tuhan.
Aku akan memberkati engkau, akan memimpin engkau, akan menuntun engkau, akan melindungi engkau, akan menyertai engkau sepanjang jalan hidupmu, akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu janji-janji. Tapi dikatakan di dalam Tuhan, dalam panggilan Allah, di sini kita bicara tentang panggilan dan pilihan Allah, rencana keselamatan Allah. Saudara perhatikan perikopnya. Janji-janji itu sifatnya telah dianugerah. Sama seperti Abraham tadi. Ketika Allah berkata, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa, itu ketika didengar sepertinya janji. Tapi bagi Allah itu telah selesai dilakukan. Jadi janji Allah untuk menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, ya, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, itu telah dianugerahkan. Jadi dengan jelas dikatakan, supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi segala janji-janji Allah yang membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu adalah janji yang telah dianugerahkan. Jadi saudara nggak usah khawatir. Janji-janji Tuhan untuk meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, itu sifatnya telah. Telah dianugerahkan. Nah inilah yang harus kita pegang. Hidup kita harus tetap mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Hiduplah seperti anak Allah. Hiduplah seperti orang beriman. Jangan mengikuti hawa nafsu duniawi. Jangan hidup seperti orang duniawi. Jangan hidup mengikuti cara hidup orang duniawi. Meskipun kondisi yang kita hadapi saat ini sedang sulit. Meskipun kondisi yang kita hadapi saat ini sedang berat. Seberapa banyak janji Allah yang saudara ingat, yang saudara bisa renungkan ya. Yang membuat saudara bisa tetap menjadi orang-orang percaya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu ingatlah, itu semua telah dianugerahkan kepada kita. Tapi jangan saudara salah berpikir juga bilang, oh kalau gitu Tuhan janji nanti saya pasti kaya dong. Karena kan Tuhan akan berjanji akan memberkati saya. Berarti saya udah ditentukan akan kaya. Kalau saudara berpikir secara sempit, saudara akan berpikir seperti itu. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa saudara akan kaya. Karena kaya dan miskin itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sehat dan sakit pun nggak ada artinya. Hanya artinya kalau saudara sehat, saudara bisa pergunakan hidup saudara yang sehat untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Bagi Tuhan dikatakan ketika saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu yang lebih penting. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan, itu lebih penting. Daripada sekedar menjadi kaya atau miskin. Karena baik dalam kedua-duanya, ketika saudara kaya ataupun saudara miskin, saudara bisa hidup dalam kodrat ilahi dan juga sama-sama bisa hidup tidak dalam kodrat ilahi, tapi dalam hawa nafsu duniawi. Jadi ingatlah janji-janji Tuhan yang akan menjaga saudara untuk tetap hidup dalam kodrat ilahi. Itu janji yang telah dianugerahkan. Itu semua sudah dianugerahkan. Jadi artinya apa? Ketika kita menghadapi kehidupan ini, Tuhan tuh sudah memberi kita suplai yang cukup untuk kita hidup benar gitu loh. Dijamin saudara pasti bisa hidup benar. Itu artinya. Jadi nggak mungkin ketika Tuhan memanggil dan memilih saudara, Tuhan tuh biarkan saudara sendiri tanpa perlengkapan, perbekalan apa-apa. Telah menganugerahkan. Walaupun sifatnya seperti janji-janji, tapi sama seperti Abraham tadi. Di alam Tuhan, di perspektifnya Allah, itu telah diberikan. Tinggal bagaimana kita bisa mewujudkannya di dalam alam kita, di dalam sudut ruang dan waktu kita. Itulah dibutuhkan iman tadi. Yang tidak goyah. Bagaimanapun kondisi kita hadapi, kondisi yang kita lihat, fakta yang ada di depan mata kita sepertinya tidak sesuai. Beda sekali dengan janji-janji Allah. Itu jangan membuat kita lemah. Tapi kita harus seperti Abraham, justru itu harus membuat iman kita semakin ditingkatkan. Membuat iman kita semakin meningkat, diperkuat oleh situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Situasi-situasi yang berat yang kita hadapi. Situasi-situasi yang membuat kita bertanya-tanya, kok gak sesuai ya sama janjinya Tuhan. Kita harus berani seperti Abraham. Jangan sekali-sekali beri tempat kepada ketidakpercayaan itu.
Biarlah kondisi yang kita hadapi saat ini yang berat, yang sulit, yang sukar, yang tidak sesuai seperti apa yang kita dengar dari janji-janji firman Tuhan, itu membuat iman kita semakin diperkuat. Dan kita memuliakan Allah. Ada amin? Kita memuliakan Allah. Ada amin? Itulah yang Tuhan ingin. Hari-hari ini mungkin seperti tadi saya katakan, kita sedang mengevaluasi diri, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sampai pada kesimpulan tadi seperti Abraham. Waduh, kondisinya kayak gini. Tuhan berjanji seperti ini. Kayaknya gak sesuai. Saat itulah yang paling tepat bagi saudara untuk mengambil sikap. Iman saya harus semakin ditingkatkan. Amin. Iman saya harus semakin diperkuat. Karena artinya itulah yang Tuhan mau. Dia buat kondisi yang ekstrim bagi saudara. Supaya iman saudara juga menjadi ekstrim. Untuk bisa hidup di dalam kodrat ilahi yang sudah ditetapkan bagi saudara. Bagi kita. Terus maju di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Tantangan apapun dalam kehidupan kita. Justru itu memperkuat iman kita kepada Tuhan. Dan kita hidup memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan saya sampaikan di sini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya menggarisbawahi satu kalimat. Ini penting bagi kita. Abraham imannya diperkuat. Kenapa? Karena tubuhnya sudah lemah. 100 tahun. Begitu juga kita pagi hari ini. Saya tahun ini udah 73. Ya. Otomatis saudaraku sekalian fisiknya sudah mulai melemah. Itu sebabnya saya ingin memperkuat iman. Karena dengan iman kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Saudara harus begitu. Ya. Semakin bertambah usia, semakin tubuh jasmani kita lemah, tapi kita harus berusaha supaya iman kita kuat. Apalagi sejak ada COVID ini banyak ekonominya yang sudah mulai lemah, hancur lebur, saudara sekalian. Nah terus bagaimana kita menghadapi hari-hari depan? Apakah kita mau menyerah dengan kondisi ini? Tidak. Sebab itulah perkuat iman kita. Supaya kita bisa menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Haleluya. Jadi lewat ibadah seperti inilah iman kita diperkuat. Sehingga kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, saudaraku sekalian, selalu ingin mengingatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Ya. Tuhan ingin mewujudkan rancangannya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Hal itu akan terjadi kalau iman kita kuat. Amin. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Allah. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Hanya firman Allah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin, haleluya. Hidup hanya oleh perkataanmu. Amin. Katakan Tuhan terima kasih.
kami aman, kami kuat, karena Yesus beserta kami. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin, oh haleluya, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan. Mari kita nyanyi dengan iman. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menggenapi janjinya. Oh haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami percaya akan mujizat-Mu, kami percaya akan janji-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku diangkat, amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudari Ida Siregar berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu buat pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengerti dan peduli keberadaan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah hadir.
memberkati kami yang ada pada pagi hari ini. Engkau mengenal setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang boleh terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Seperti firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, COVID melanda ya Tuhan, membuat kami takut. Bahkan kadang kala kami tidak percaya apakah masih ada janji Tuhan dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh diteguhkan, dikuatkan kembali bahwa ada janji Tuhan ya dan amin. Biarlah kami boleh tetap percaya ya Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi keluarga kami. Engkau begitu mengasihi bangsa kami. Terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati Ko Yonatan yang sudah menabur firman pagi hari ini. Memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Memberkati usahanya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Ko Yonatan boleh terus menjadi berkat Tuhan bagi kami dan bagi banyak orang. Engkau pakai Ko Yonatan lebih heran lagi ya Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang sudah lanjut usianya. Kami percaya kekuatan yang ekstra Tuhan berikan bagi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan terus Tuhan kesabaran dan kemampuan untuk menggembalakan gereja GPD Efrata di tempat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Persembahan dilaksanakan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Banyak pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan dengar pengumuman. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Parbulian, kemudian ada pengumuman dari kaum pengurus pemuda. Silakan Pak Parbulian.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan rema bagi kita semuanya. Kita doakan juga terus Bapak Gembala kita di tempat ini. Tuhan pakai luar biasa di usia yang sudah tua. Dan juga kita doakan Bapak Yonatan dipakai Tuhan juga di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menerima di grup masing-masing. Untuk ibadah minggu pagi, Song Leader Ibu Shera, singernya Saudara Angel Sharon. Penerima tamu prokes Ibu Tati, kolektan Ibu Yani dan Ibu Yuni. Untuk ibadah minggu sorenya adalah saudaranya Ibu Cici, terima tamu atau prokesnya Saudara Desi, tapi karena Saudara Desi sudah pulang mungkin nanti diganti. Yang berikutnya adalah untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 11 secara online Zoom. Untuk ibadah kaum wanita hari Selasa diadakan perayaan Natal dengan pembicara Ibu Pendeta Santi jam 5 sore ditempati di gereja. Dan untuk ibadah pemuda seperti biasa diadakan di gereja di tempat ini. Dan untuk Sabtu juga diadakan latihan. Yang berulang tahun minggu ini adalah Ibu Tabita Dwi Astuti yang berulang tahun tanggal 11 Desember. Dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun di bulan Desember minggu ini tidak tertera warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Dan berikutnya adalah untuk nanti ibadah Natal sekolah minggu diadakan jam 10 siang tempat ini, jam 11 siang di tempat ini. Demikian, terima kasih dan berkati. Mungkin ada tambahan dari pemuda. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman. Beberapa bulan yang lalu kami pemuda remaja mengadakan lomba cerpen cerita pendek dan dengan tema Aku dan Dia. Tujuan dari lomba ini adalah bahwa anak-anak muda untuk mengingat setiap kembali kebaikan Tuhan dan menuangkan setiap kebaikan Tuhan dalam sebuah cerita, dalam tulisan, dan bisa menjadi kesaksian bagi para pemuda yang lain yang belum bisa hadir datang ibadah pemuda maupun kepada jemaat. Nanti cerita semuanya ini akan di-share melalui WhatsApp dan hari ini adalah saya mau mengumumkan pemenang lomba cerpen ini. Untuk juara 1, pemenang juara 1 mendapatkan OVO 200.000 plus sertifikat. Nah, nanti sertifikatnya akan diberikan langsung kepada pemenang. Untuk juara 1 adalah Cornelia. Oke. Dan untuk juara kedua OVO 150.000 plus sertifikat dan pemenangnya adalah Justin. Untuk juara 3 OVO 100.000 dan pemenangnya adalah Sharon. Kiranya para pemenang terus tetap aktif dan setia dalam melayani Tuhan dan terus menjadi kesaksian yang hidup bagi teman-teman pemuda remaja dan bagi jemaat semua. Lalu pengumuman yang kedua adalah minggu depan kami pemuda akan mengadakan ibadah Natal. Untuk dress code-nya merah atau hijau dan kami mengundang seluruh pemuda remaja yang merasa masih muda untuk datang ibadah Natal yang firman Tuhan akan dibawakan oleh Kezia Ayu, anak dari pendeta Bambang. Dan kami para pemuda yang mengumumkan untuk ibadah Natal ini membutuhkan dana. Untuk saldo pemuda untuk saat ini adalah 216.000. Pengeluaran Natal untuk pembicara 350.000 dan konsumsi 30 kali 35.000 sekitar 1.050.000. Total yang dana yang dibutuhkan masih ada 1.184.000. Saya sebagai pengurus ingin mengumumkan bahwa
kami membutuhkan dana untuk ibadah Natal. Jika Bapak, Ibu, Saudara semuanya bersedia atau ada tergerak hati untuk membantu pelayanan kami, dan bisa menghubungi saya atau menghubungi Sharon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikut pengumuman saya sampaikan selesai ibadah ini kepada jemaat yang ingin ikut dalam acara penguburan almarhumah Ibu Maria Sirait yang meninggal hari Jumat. Tadinya selesai ibadah penghiburan, kita bicara dengan keluarganya, sepakat almarhumah Ibu Maria Sirait akan dikubur pada hari Sabtu jam 10. Itu sudah kesepakatan dengan keluarga. Tiba-tiba jam 1 malam saya sudah tidur, saudaraku sekalian. Keluarganya kirim WhatsApp bahwa acara pemakamannya itu diundur hari Minggu, yaitu hari ini jam 12 karena sedang menunggu keluarga yang dari Medan. Kemudian berita ini saya teruskan kepada Bapak Parulian sebagai sekretaris untuk disampaikan kepada jemaat. Tiba-tiba acaranya berubah lagi, saudaraku sekalian. Pagi tadi saya bangun tidur karena dia kirimnya malam sekali. Jadi saya sudah tidur, saya buka. Ternyata kita diminta mengadakan ibadah jam 8 sampai jam 9. Baru dilanjutkan dengan acara adat sampai jam 12. Selesai itu baru diserahkan kepada gereja. Saya langsung jawab, kami tidak bisa memenuhi ibadah. Karena kita kan sedang beribadah di rumah Tuhan pagi ini. Jadi saya balas, kami hanya bisa hadir jam 12 siang. Penutupan peti langsung berangkat ke pemakaman di Tapos. Sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama menghadiri pemakaman Ibu Maria Sirait. Ibu ini sering ibadah sore ya, karena kondisi tubuhnya, fisiknya yang tidak memungkinkan. Jadi sering sakit, saudaraku sekalian. Jadi sebentar jam 11 kita akan berangkat ke rumah duka. Ya, tolong saya minta khususnya yang dari suku Batak, karena saya kurang memahami, apalagi kalau ada adat istiadat, waduh nanti repot saya. Ya, jadi tolong Pak Mandurung, Pak Parulian, Bapak Ipai ya, untuk hadir, supaya nanti kalau ada sesuatu enggak jadi masalah, saudaraku sekalian ya. Jadi saya hanya akan melayani tutup peti, langsung berangkat ke pemakaman. Jadi jam 11 kita jalan, takutnya macet, saudaraku sekalian jalannya ya. Jam 11 kita ke rumah duka, selesai acara adat kita langsung tutup petinya, kita berangkat ke ladang pekuburan. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekal.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menikmati Yesus. Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami. Supaya iman kami diperkuat. Kami percaya pagi hari ini, setelah kami mendengar firman-Mu, Tuhan telah menguatkan iman kami. Sehingga kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi tahun 2022. Tapi satu hal kami percaya, sebagaimana Abraham imannya diperkuat, kami pun orang-orang yang percaya. Kami adalah keturunan Abraham secara rohani. Kami percaya Tuhan sudah tambahkan iman kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau mengenal kami satu persatu Tuhan. Oh, hamba berdoa senantiasa, Tuhan tambahkan iman kami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin hidup menurut kehendak-Mu, menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Sebab itu berkatilah umat-Mu yang sudah hadir, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lawati, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan, supaya kami tetap berada di dalam rancangan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat sebentar acara pemakaman almarhumah Ibu Maria Sirait. Tuhan tolong supaya acara ini boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah, kami mau terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.